Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikapi, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali kami ucapkan dalam podcast Sahur Berkah bareng PSBB. Bersama saya Riki Hidayat yang akan mengajak Sobat Sikapi untuk ngobrol-ngobrol seru dengan para narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Langsung saja kita sambut mereka, yaitu ada Assalamualaikum Bapak Koko Alun Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga Assalamualaikum Ustadz Hilman Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum juga buat Kak Meisha Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dan Sobat Sikapi, seperti yang kita tahu bahwa siapa sih yang tidak mengenal Kak Meisha Siregar yang biasa dipanggil Kak Meisha, ini merupakan artis dengan segudang kesibukan, bukan hanya berkarya dan mengurus bisnis tapi juga mengurus keluarga dan rutin ikut kajian keislaman. Luar biasa sekali. Selain itu, pada kesempatan hari ini kita kehadiran praktisi di bidang perbankan syariah, yaitu Pak Koko Alun Akbar atau akrabnya dengan Pak Alun, yang merupakan Direktur Retail Banking dari PT Bank Syariah Indonesia. Dan untuk Sobat Sikapi yang ingin tahu bagaimana produk perbankan syariah, keunggulan produk perbankan syariah ini bisa jadi salah satu alternatif dalam urusan keuangan kita. Lalu ada juga yang pastinya kita juga sudah pada kenal juga, yaitu Dai Nasional sekaligus founder Teman Hijrah Indonesia, yaitu Ustadz Hilman Fauzi. Keren banget ini ya, Ustadz Hilman bisa menyampaikan makna hijrah, yaitu berpindah dari tempat lain menuju yang lebih baik. Hijrah tak melulu berbicara tentang tempat, namun juga kondisi seseorang termasuk finansial. Benar itu Ustadz? Betul. Betul sekali ya. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi mengenai hal ini. Tapi untuk pertama kali saya pengen ngobrol dulu sama Kak Meisha Siregar. Iya, boleh diceritain sedikit dulu nih kesibukannya Kak Meisha saat ini apa aja nih? Iya, kesibukan kalau bulan Ramadan ini sih sebenarnya nggak terlalu sesibuk seperti di luar bulan Ramadan karena memang kegiatan juga banyak yang aku pilih yang terlalu menyita waktu tuh aku nggak ambil dulu. Kenapa? Karena buat aku momen Ramadan ini kan belum tentu kita dapat rezeki terus setiap tahunnya. Jadi banyak banget lah yang harus diperbaikin dari Ramadan sebelumnya dengan Ramadan sekarang tuh banyak banget yang harus lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya tahun lalu tadarusnya kurang atau belajar ilmunya kurang, sedekahnya kurang dan lain sebagainya, tahun ini nih otomatis kesibukannya harus dikurangin jadi lebih banyak fokus ke ibadah gitu. Wow, luar biasa. Jadi fokusnya ke ibadah ya. Di tengah kesibukannya Kak Meisha Siregar, gimana sih caranya buat supaya nih kita nggak jenuh gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada yang teman-teman yang saat ini masih berkarir gitu ya. Itu bagaimana supaya menghilangkan kejenuhannya ketika saat menjalani kesibukannya? Iya. Ada yang tipsnya? paling penting mungkin menghindari kejenuhan. Sekarang kita jenuhnya udah 2 kali lipat kali ya karena pandemi, ya kan. Tapi yang paling penting adalah sekarang sih kita menerima aja situasi dan keadaannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bisa menerima, otomatis ngejalanin apapun jadinya happy gitu loh. Dan cari aja kegiatan apapun yang menyenangkan buat diri kita. Kebetulan aku juga ada usaha, aku ada bisnis kuliner, aku ada bisnis pakaian juga gitu ya. Jadi ada hobi baru juga, hobi bertanam, melihara tanaman. Terus quality time sama keluarga atau olahraga gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang sebenarnya kita tinggal cari tahu aja sih apa yang bikin kita senang sehingga kebosanan itu jadi nggak terlalu fokus dengan bosan. Banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi kebosanannya bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih produktif. Betul. Exactly. Tapi kalau tadi Kak Meisha bilang sekarang juga lagi ada usaha, kemudian juga masih juga harus sama keluarga. Terus udah gitu saya lihat juga masih sering ada beberapa di televisi juga yang mengisi acara. Bagaimana sih caranya maksudnya biar membagi waktu semuanya bisa dengan sesuai porsi masing-masing gitu? Iya. Membagi waktu yang paling penting kalau buat aku adalah aku tidak pernah berupaya untuk menjadi seorang superwoman yang bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa ada kerjasama. Jadi di sini pentingnya kerjasama antara suami sama istri, orang tua dengan pengasuh, orang tua dengan anak-anak. Jadi ketika aku lagi mengerjakan kegiatan kayak sekarang nih sahur anak-anak di rumah sama papannya doang gitu ya.
ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting adalah komunikasi. Jadi dengan izin suami aku boleh ya udah kamu syuting nanti anak-anak sama aku. Terus delegasiin lah tugas. Masak nggak bisa nyiapin buat di rumah ya delegasiin aja ke ART di rumah. Jadi nggak apa-apa sama sekali untuk mendelegasikan tugas yang tidak bisa kita pikul semuanya sendiri gitu. Nah itu buat perempuan, para perempuan yang sekarang lagi nonton ini bahwa Anda tidak bisa melakukan apa-apa sendirian, jadi butuh pasangan. Ya. Ujung-ujungnya ke situ ya, pasangan nunjuk. Betul pasangan. Tapi berkaitan dengan kajian keislaman, Islam kan bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang muamalah. Nah saya kebetulan banget mau nanya nih, apakah Kamesha ini sudah punya nggak sih produk dan layanan jasa keuangan syariah? Iya, pelan-pelan. Jadi kebetulan aku kan sampai detik ini tuh masih banyak belajar banget gitu ya, belajar tentang apa sih itu hijrah. Kadang-kadang dulu tuh kalau ditanya Mbak Mesha kenapa hijrah, aku kan baru 2 tahun berhijab. Aku tuh agak takut melabeli diriku bahwa aku berhijrah. Kenapa? Karena hijrah itu menurut aku kayak udah harus sempurna. Tapi ternyata hijrah itu adalah proses. Hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau menuju yang lebih baik. Nah, aku merasa proses hijrahku masih bertahap. Nah, salah satu tahapannya adalah berupaya untuk berhijrah secara finansial. Nah, itu dia tuh. Jadi aku baru punya tabungan, aja, tapi yang lain-lain dengan usaha aku, dengan bisnis aku, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah itu yang aku masih banyak belajar. Apakah rezeki yang udah aku terima, yang sudah aku keluarkan, udah aku belanjakan, itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah itu aku masih belajar. Nah inilah tujuannya kita di sini ya Ustaz. Sekali. Belajar gitu. Tapi kira-kira nanti kalau misalnya memang mau coba untuk di finansial berbasis syariah, ada keinginan mau mencoba produk syariah yang mana gitu? Misalnya investasi atau apa gitu? Aduh kalau investasi mau banget, karena justru adalah investasi itu yang menurut aku yang paling krusial, karena kita menanamkan duit dalam jangka waktu lama gitu ya. Iya betul. Nah ini yang sebenarnya target aku ke depan adalah aku pengen menginvestasikan di produk syariah, di mana biar gimana pun proses hijrah ini akan menjadi sempurna apabila aku juga sudah memperbaiki dari segi finansial keluarga, karena ini menyangkut rezeki keluarga, apa yang dikonsumsi keluarga. Betul. Gitu loh. Jadi kita dapat profit besar tapi ternyata belum sesuai dengan syariat Islam, itu pasti nggak tenang. Nah, jadi nanti aku akan berguru dengan Ustadz Hilman Fauzi dan juga Bapak untuk mengetahui segala sesuatunya. Jadi mudah-mudahan jadi insight baru buat aku untuk bisa memperbaiki hijrah aku jadi semakin lebih baik. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Sudah cantik, udah gitu juga multi talent, udah gitu seorang pengusaha juga, plus sangat menginspirasi. Itu yang paling penting, menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya, oke, kita berikutnya saya pengen berbicara soal produk di Bank Syariah ini. Tadi kan Kamesha juga sudah sempat menyampaikan bahwa saat ini sedang ingin menggunakan produk salah satu dari produk syariah, tapi sudah juga menggunakan produk tabungan di Bank Syariah juga. Kemudian pada kesempatan ini kita ingin bicara lebih jauh terkait dengan produk dan layanan jasa serta fitur di perbankan syariah serta hijrah finansial. Mumpung momen ini tepat banget karena sedang bulan Ramadan dan saya juga sudah ada di sini pakar-pakarnya, yaitu ada Pak Alun, praktisi yang sekarang menjabat sebagai Direktur Retail Banking di Bank Syariah Indonesia, serta Ustadz Hilman Fauzi, founder dari Hijrah Finansial. Untuk itu saya pengen ngobrol dulu. Yang pertama ini sama Bapak Alun dulu. Pak Alun ya. Kita udah beberapa kali ketemu di acara Pak ya. Betul. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat, betul ya. Oke, saya mau tanya, di tengah pandemi seperti ini sekarang, bagaimana sih kondisi perbankan syariah di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat tahun 2020 ya, ini adalah tahun yang menantang. Ternyata pandemi ini bisa menghantam seluruh sendi-sendi ekonomi kita. Iya, betul. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat di kuartal kedua tahun 2020 itu perekonomian kita mengalami negatif growth ya, walaupun sekarang sudah mulai
pemulihan. Iya. Ya. Nah, alhamdulillahnya ini patut kita syukuri ya bahwa di tengah pandemi tersebut perbankan syariah alhamdulillah masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat tahun 2020 yang lalu perbankan syariah ternyata pertumbuhannya lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional. Sebagai gambaran aja, untuk pertumbuhan pembiayaan perbankan konvensional itu minus 3%. Untuk perbankan syariah itu tumbuh 8%. Wow. Gitu. Di pendanaan perbankan konvensional tumbuh 10,9%, sementara perbankan syariah tumbuh 11,9%. Wow. Alhamdulillah, mungkin ini patut kita syukuri. Ternyata perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis gitu. Gitu. Iya. Jadi pertumbuhannya masih cukup baik ya Masih selama cukup baik, pandemi masih ini. cukup baik. Jika Ya. dibandingkan dengan bank konvensional gitu ya. Betul. Ya. Di mana pada saat krisis kemarin bank konvensional itu mengalami pertumbuhan negatif. Sementara kita justru tumbuhnya positif. Oh, baik. Ya, mungkin ada beberapa prinsip-prinsip yang itu ternyata diterima oleh masyarakat. Iya, betul. Baik, kalau berikutnya saya mau tanya bagaimana sih prospek bank syariah ke depannya? Kalau saya rasa prospek perbankan syariah akan sangat bagus ya ke depan ini, karena yang pertama saya melihat bahwa tren untuk hijrah ya. Tadi Kak Mesha ternyata beliau udah hijrah 2 tahun yang lalu ya Kak Mesha ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi ternyata tren untuk hijrah ini semakin lama semakin besar. Betul. Ya. Tidak hanya bagi orang-orang yang produktif, teman-teman anak-anak milenial pun juga sudah mulai hijrah. Nah, kemudian yang kedua, sekarang sudah mulai muncul adanya halal ekosistem halal dan sebagainya. Fashion juga harus halal, kosmetik halal dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita lihat bahwa Indonesia ini sebetulnya adalah negara muslim di dunia terbesar. Ya, dengan penduduk hampir 229 juta ya, 87%-nya itu muslim. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam penetrasi perbankan itu masih cukup rendah dibanding dengan negara tetangga kita, let's say Malaysia gitu ya. Di kita posisi Februari kemarin penetrasi perbankan syariah porsinya hanya 6,4%. Mungkin Malaysia udah hampir 27-28% gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini prospeknya sangat bagus ini. Kita pernah melakukan survei ini Pak Ustadz, survei kecil-kecilan. Ternyata hampir 70% nasabah konvensional itu mau berhijrah kepada perbankan syariah. Wow. Tapi dengan syarat gitu ya. Dilayani dengan layanan yang sama, infrastrukturnya sama, teknologinya sama, gitu. Nah, ini yang memang challenge dari kami. Secara kualitas ya. Secara kualitas pelayanan. Betul. Tapi mungkin Kak Mesha sudah mengenal hijrah, tapi saya rasa mungkin jangan hanya tabungan. Nah, nanti hijrahnya harus total nih. Betul. Tapi dari Kak Mesha sendiri saat ini sudah bergabung dengan syariah, maksudnya perbankan syariah. Bagaimana pengalamannya, maksudnya yang dirasakan pada saat secara pelayanan dan hal-hal lain itu? Iya, kalau aku sih compare dengan konvensional memang jauh ketinggalan tuh masalah teknologi. Nggak tahu ya Pak, mungkin saya belum tepat memilih banknya atau gimana. Cuma yang aku rasain memang adalah compare sama konvensional yang aku pilih ya. Misalnya let's say A, B, C sama D, E, F. Bedanya memang lebih ke teknologi sih. Jadi biasanya memang lebih banyak banget yang bisa kita dapetin dari fasilitas bank tersebut. Sementara kalau syariah memang belum sejauh konvensional. Tapi so far itu challenge-nya sih. Kadang-kadang ujian buat kitanya juga yang pengen hijrah gitu ya. Selalu mencari kesulitan-kesulitan sementara mungkin itu jalan yang benar gitu loh. Jadi mungkin pilihannya adalah
ya susah dikit tapi demi halal gitu, masa Betul, sih betul, nggak mau. betul. Ini kan berproses, semua Betul. semua kan pasti takes time gitu. Betul. Nggak mungkin bank syariah juga tidak ingin jauh lebih baik Iya, lagi betul, dari sisi teknologi. Jadi aku pikir sih so far aku percaya, optimis bahwa syariah nanti dari perbankannya akan mengalahkan konvensional. Iya, Amin. amin. Ya, memang ini juga pandemi ini juga memberikan pelajaran ya, Iya, iya. yang sangat berarti bagi kami ya, terutama untuk perbankan syariah juga, bahwa ternyata dengan pandemi ini seluruh layanan itu ternyata bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor. Betul. Oh iya. Nah ini yang kita harus kita kembangkan dan alhamdulillah ini memberikan pengalaman yang berarti bagi teman-teman perbankan syariah, dan sekarang saya rasa untuk digital banking perbankan syariah juga nggak kalah gitu ya dengan teman-teman konvensional. Katakan let's say misalnya Kamesa mau buka tabungan gitu ya, sekarang udah nggak perlu datang ke kantor cabang, nggak usah, langsung lewat HP masuk ke website kita, download, udah langsung bisa punya buku punya rekening, sama nanti tinggal ngaktifin mobile banking udah bisa langsung aktif tuh. Gitu. Belum kita juga punya QR yang untuk belanja dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk saat ini perbankan syariah juga sudah nggak ketinggalan lagi. Bagaimana digital banking yang ada di sini, gitu ya. Informasi juga ya untuk sobat Sikapi yang memang belum mungkin ya, belum sebagai nasabah dari perbankan syariah, juga ini sudah bisa terjawab juga sama Bapak Alun tadi bahwa tidak jauh berbeda ya, dan justru malah sekarang sudah dipermudah dengan bisa digital diakses banking melalui gadget gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kebetulan sekali ini kita berkaitan dengan bank konvensional dan juga bank syariah. Itu perbedaannya boleh disampaikan apa aja sih beda dari bank syariah dan juga bank konvensional? Ya, jadi gini ya, mungkin saya jelaskan singkat aja ya. Sistem operasional perbankan syariah dan perbankan konven itu memang beda. Untuk perbankan syariah sesuai dengan namanya, itu selain berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu juga harus tunduk pada fatwa MUI. Ya, jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Betul. Gitu. Yang mana itu dituangkan di dalam fatwa-fatwa MUI. Ya, itu yang pertama. Kemudian, mohon maaf, kalau untuk yang perbankan konven tidak perlu tunduk kepada fatwa-fatwa yang sifatnya keagamaan. Jadi memang hanya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari struktur organisasi ya di dalam perusahaan itu, di perbankan konvensional itu adanya direksi, kemudian komisaris, ya. Direksi itu diawasi oleh komisaris. Tapi kalau di perbankan syariah, selain direksi, komisaris ada satu lagi tuh, namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang mana DPS ini merupakan perwakilan dari DSN MUI. Yang day to day beliau-beliau ini memastikan bahwa operasionalnya perbankan syariah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu ya. Jadi kita di dalam operasional sehari-hari itu diawasi sama DPS itu, Dewan Pengawas Syariah. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir, yakinlah bahwa operasional kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga ini dalam membagi keuntungan. Nah, gitu ya. Nah, kalau perbankan konvensional itu prinsipnya adalah bunga, ya. Misalnya kita mau nabung dikasih bunga, kita mau deposito ada bunganya, atau sebaliknya kita pinjam kita harus membayar bunga. Betul. Nah, kalau di perbankan syariah tidak berdasarkan bunga, karena bunga itu ya mungkin Pak Ustadz nanti yang yang lebih ini untuk bunga itu memang dilarang di dalam agama Islam. Jadi pilihannya adalah sistem yang lain, banyak sekali. Pada prinsipnya misalnya untuk dana itu ada dua pada prinsipnya. Jadi kalau orang nyimpen dana
di bank syariah itu ada 2 sistem. Satu namanya wadiah. Wadiah itu titipan Kak Mesa. Jadi Kak Mesa punya uang, nabung ke bank syariah, titip. Karena titip nggak dapat apa-apa. Jadi memang betul-betul ingin melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Ya udah saya titip supaya aman, tapi bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah. Ya, misalnya ATM, misalnya mobil banking dan sebagainya. Nah, karena ini wadiah, biasanya perbankan syariah itu memberikan fasilitas yang lebih, gitu kan, sebagai timbal balik. Jadi digratiskan biaya administrasinya, digratiskan kalau transfer, digratiskan mobil bankingnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada bagi hasil. Bagi hasil itu mudharabah. Ya, jadi ada yang kedua, selain titip, saya minta dong bagi hasilnya. Gak apa-apa, itu boleh, gitu. Boleh di perbankan syariah boleh. Jadi bagi hasil itu nanti kita sepakati nisbahnya, proporsi keuntungannya. Nah, itu nanti akan dibagi setiap bulan. Nah, hasilnya itu tidak sama. Jadi besarnya bagi hasil yang diterima oleh deposan itu tergantung dari pendapatan bank syariah di bulan itu. Jadi nggak sama Kak Mesa, setiap bulannya nggak sama. Bisa pada saat bank bulan itu penerimaannya besar, dapatnya lebih besar. Turun ya turun. Tapi kalau saya lihat selama ini rata-rata perbankan syariah masih memberikan keuntungan yang lebih besar, gitu. Karena memang bagi hasilnya yang diterima keuntungannya pada bulan itu besar. Itu kalau kita nyimpen uang. Tapi kalau kita pinjam itu biasanya 3, kita kelompokkan 3 besaran. Satu jual beli ya, jual beli itu misalnya kita mau membeli barang, mau membeli mobil, mau membeli rumah. Nah, nanti kita bank syariah yang membelikan Kak Mesa. Jadi Kak Mesa pilih barangnya, beli mobil, datang ke dealer, barangnya ini, harganya deal sama dealer segini. Nah, perbankan syariah diperbolehkan mengambil keuntungan, gitu. Ya, jadi misalnya, keuntungan, misalnya, let's say, anggaplah beli motor 11 juta, keuntungan 1 juta. Ya sudah, 11 juta tambah 1 juta itu menjadi harga jualnya kepada customer. Nanti customernya minta, Pak Alon, saya minta dibagi setahun. Ya udah, dicicil angsuran sebulan 1 juta, gitu. Gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi denda ya nanti di belakang. Nah itu jadi jual beli. Nah kemudian ada lagi kongsi. Jadi bagi hasil. Ya itu yang tadi mudharabah. Nah nanti kalau bagi hasil tergantung dari yang dibayar kepada bank, tergantung dari hasil usaha dari nasabah yang kita biayai. Pada saat dia untungnya besar, harus membagi hasil ke kita yang lebih besar. Pada waktu turun, ya kita terima lebih kecil, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah sewa atau ijaroh atau leasing, IMBT, ijaroh mutahiyah bin tamlik, gitu. Nah ini yang agak membedakan dengan konven. Di konven nggak ada leasing ini, tapi di syariah ada. Jadi beberapa perusahaan yang katakanlah ingin pembukuannya bagus gitu ya, secara akuntansinya bagus, leasing atau IMBT ini bisa dipilih karena nanti belum tercatat di dalam ini, tapi dia bayar setiap bulan, pada akhir periode itu baru asetnya menjadi miliknya dia. Kemudian ini yang terakhir ini mungkin bagaimana cara menyelesaikan kalau ini bermasalah, gitu ya. Kan sekarang ini lagi pandemi nih, pandemi. Kredit macet, banyak gitu ya. Kredit macet, ya kan? Banyak kredit yang direstrukturisasi. Ini penanganannya beda. Jadi kalau di bank konven pada saat terjadi macet dilakukan restrukturisasi. Nah pada saat restrukturisasi itu juga dikenakan bunga. Nah bisa jadi bunga ini nanti dihitung berbunga lagi. Jadi kayak plafondering gitu, jadi bunga berbunga. Nah sementara kalau di perbankan syariah itu nggak boleh. Jadi misalnya kalau kita tadi bicara akad jual beli ya, yang kita beli motor tadi 11 juta,
bank mengambil keuntungan 1 juta jadi 12 juta, kemudian diangsur selama 1 tahun. Ternyata katakanlah 6 bulan ini kita nasabah kita bukan kolab ya, menurun lah karena pandemi ini. Sehingga dia bilang, Pak Alun aku nggak bisa ngangsur 1 juta sebulan, gitu kan? Oke, kalau gitu Bapak mampunya berapa? Oh mampu saya 500. Berarti sisa 6 juta itu dibagi lagi, katakanlah 2 tahun lagi, sehingga dia ngangsur 500 dipanjangkan. Tapi dalam perpanjangan ini Bank Syariah tidak boleh mengambil tambahan lagi. Oh, wow. Masya Allah, nyesel deh. Itu bedanya. Nyesel Bedanya deh, itu. mendengar Ya. sekarang. Bedanya itu. Kita tahan dulu tanggapan dari Kamesha. Setelah ini Pak Alun masih ada yang mau disampaikan? Satu lagi. Satu Jadi, lagi. Abis ini saya minta tanggapannya Kamesha ya, yang menyesal. Ya. Baru Nah, tahu sekarang. pada saat misalnya direstrukturisasi ini tidak bisa, kan pada saat kita merestrukturisasi kan ada syaratnya nih, usahanya masih layak berjalan, nasabahnya kooperatif kan gitu, baru kita restrukturisasi Pak Ustadz. Tapi kalau ternyata nasabahnya tidak kooperatif kan nggak bisa, akhirnya terpaksa harus dilelang, ya kan? Iya betul. Nah kalau di konven itu bisa langsung lelang, gitu. Kalau Bank Syariah harus datang ke KUA dulu. Minta penetapan pengadilan agama bahwa ini harus bisa diselesaikan dengan cara lelang, begitu. Jadi artinya masih ada jembatan lagi untuk bagaimana supaya ini bisa berdamai. Betul. Sebelum kita melakukan upaya hukum, gitu. Jadi memang kalau kita lihat prinsip-prinsip syariah itu ada ini ya, keseimbangan dan sebagainya, keseimbangan, keadilan. Sebagai nasabahnya pun merasa adil begitu ya. Betul. Nah, bagaimana yang merasa menyesal? Kalau mendapatkan penyesalan seperti itu. Sepertinya dari tadi ini gak tahu pengen nanggepin gimana Kamesha. Tadi ternyata Islam itu Masya Allah memberikan kemudahan dan juga keringanan dan keadilan untuk kita. Jadi nanti saya minta kartu nama. Siap. Itu Kamesha Ya. itu masih belum. Ya. Belum, masih banyak lagi. Jadi Kak Mesa itu sudah harus menikmati fasilitas semua produk-produk perbankan syariah. Iya, betul. Jadi jangan hanya menjadi tabungan saja. Benar. Nah, ini pas Pak Gitu. dengan pertanyaannya. Apa produk serta fitur-fitur yang bisa disediakan di Bank Syariah? Nah, itu Pak sekali. Iya. Jadi gini ya, Hmm. teman-teman gak usah ragu bahwa sekarang yang namanya produk perbankan syariah udah lengkap, udah nggak kalah dengan konvensional. Contoh misalnya produk tabungan, kita udah punya semua, mulai dari tabungan anak, mulai dari tabungan bisnis atau tabungan pendidikan dan sebagainya udah punya semua. Kemudian dilengkapi dengan kartu, ya kartunya itu yang sudah digital banking. Sudah ada mobile banking yang memang sudah canggih. Bahkan di mobile banking kita itu ada fitur-fitur Islami. Jadi selain bisa payment, bisa transfer dan lain-lain itu finansial ya. Yang non finansial itu bisa konten-konten Islami, misalnya mau lihat arah kiblat gitu kan, mau waktu sholat, kalau pas sambil nunggu mau ngaji di situ ada gitu dan seterusnya gitu. Jadi memang kita desain bagaimana digital banking perbankan syariah ini bisa memberikan experience yang lebih gitu dibanding dengan teman-teman konvensional. Termasuk juga untuk usaha kita sudah ada produk-produknya lengkap. Mau ada KUR syariah. Kredit usaha rakyat yang syariah ada. Iya. Ada gitu. Selama ini banyaknya tahu di konvensional. Di konvensional gitu kan. Ada. Di syariah ada. Termasuk FLPP itu apa ya? Rumah bersubsidi. Ada di syariah itu ada. Jadi bagi teman-teman yang mungkin katakanlah baru rumah pertama, ya kan? Kemudian pendapatannya tidak lebih dari 8 juta, ya kan? Nah, itu bisa meminta pembiayaan FLPP di perbankan syariah dengan subsidi margin dari pemerintah. Subsidinya kira-kira hampir, pokoknya bayar cuma 5% lah ekivalennya gitu ya. Murah sekali gitu.
Gitu. Jadi termasuk tadi payment katakanlah QR, Kak Mesa punya usaha, pasang dong QR-nya syariah, semua udah terkoneksi dengan QRIS. Semua orang punya tabungan, punya QR bisa, gitu. Jadi udah lengkap semua, udah lengkap, insya Allah udah lengkap. Yang sangat tertarik itu adalah dalam satu aplikasi tadi itu bisa mencakup semuanya ya. Betul, Experience-nya luar betul. biasa sekali ya. Betul. Karena biasanya kalau mohon maaf ini di bank konvensional itu hanya ada beberapa fitur doang, ya kan? Fitur saja, tapi di situ sampai arah kiblat. Betul. Jadi luar biasa, beyond the Beyond, expectation. ya. Iya. Luar biasa. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Alun. Ini berkaitan sama hak dan kewajiban para nasabah produk keuangan syariah. Iya. Seperti apa? Jadi gini ya, memang kalau kita perhatikan, memang ada perbedaan antara konven dan syariah. Kenapa tadi saya di depan bercerita, ternyata perbankan syariah itu lebih tahan terhadap krisis, karena ternyata di situ ada prinsip-prinsip yang tidak ada di konven. Oke. Ya, yang pertama di syariah itu ada prinsip kesetaraan, keadilan, ya adil, setara. Jadi kedudukan antara perbankan dengan nasabahnya setara. Makanya tadi muncullah produk yang bagi hasil. Sebetulnya kalau kebagi hasil kan kongsi kan itu kan. Jadi bermitra gitu kan. Beda dengan yang konven kan gitu kan. Nah kemudian harus transparan. Ya, transparan ini artinya gini, banknya maupun nasabahnya harus sama-sama transparan. Jadi misalnya bank ini bulan ini memperoleh margin yang besar atau bagi hasil keuntungan yang besar, harus dibagikan dengan jumlah yang besar sesuai dengan nisbah yang disepakati. Termasuk nasabah. Nasabah juga harus transparan gitu kan. Pada saat nasabah untung gede, ya dia harus bilang saya untung. Pada saat turun ya turun, rugi ya nggak apa-apa, bilang rugi ke kita gitu. Makanya setiap bulan ada deklarasi namanya, gitu kan. Ada deklarasi. Jadi nasabah membuat deklarasi bahwa oh bulan ini saya untung segini, oh untung saya segini dan seterusnya, gitu ya. Nah kaitan dengan hak tadi, ya saya pikir kalau hak nasabah ya itu tadi bahwa mendapatkan layanan yang baik yang harus harus dijamin dengan prinsip-prinsip syariah. Betul. Kalau di syariah kita jamin bahwa sudah nggak ada unsur-unsur maghrib lah. Maghrib itu masyir ya. Masyir itu judi. Kemudian horor gitu ya. Horor itu ketidakpastian sama riba. Jadi udah dipastikan bahwa itu tidak mengandung itu. Itu haknya daripada nasabah. Nah kewajibannya ya bagaimana kewajiban itu dipenuhi dengan baik. Kalau untung ya bilang untung, jangan bilang untung tapi rugi. Makanya tadi itu di dalam restrukturisasi tadi pada saat nasabah mengalami kondisi menurun, perbankan syariah enggak menambah apapun. Tapi syaratnya ya harus jujur. Nanti kita cek bener enggak, jangan-jangan enggak benar gitu. Kalau enggak benar ya kita enggak bisa. Kalau benar ya sudah enggak apa-apa gitu. Gitu, Pak. Jadi itu tepat sekali ya kalau misalnya jadi nasabah perbankan syariah di masa pandemi seperti ini ya. Karena banyak sekali juga UKM-UKM yang mulai merasakan dampaknya. Dan tentunya dengan adanya kebijakan seperti hal tersebut tadi bisa sangat memudahkan meringankan. dan juga betul, meringankan. Betul sekali. Oke, dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz kita yang dari tadi sepertinya sudah pengen ngobrol. Ya, boleh Pak Ustadz, boleh diceritakan apa itu Teman Hijrah Indonesia? Boleh dong disampaikan nih. Iya, jadi sebenarnya Teman Hijrah itu kan satu komunitas ya. Komunitas anak-anak muda sih, anak-anak millennials yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik. Wow. Nah, kenapa kita harus ada teman? Karena biasanya yang menjadi salah satu faktor seseorang itu berubah karena temannya gitu. Betul. Makanya kan kata Nabi SAW, jika engkau ingin melihat kualitas seseorang, lihatlah temannya gitu. Nah, maka oleh karena itu kami berpikir di Bogor terutama base camp kita kan ya. Kita berpikir bahwa tren hijrah yang sedang menggeliat ini harus didukung dengan
komunitas juga yang bisa menguatkan hijrah mereka. Oh iya betul. Karena jangan sampai ketika mereka sudah punya gairah untuk memperbaiki diri, ujungnya itu semua bisa hilang atau bisa lalai karena mereka tidak punya teman yang satu circle gitu. Betul. Nah, kita buatkan satu komunitasnya, itu ada base campnya di Bogor, dan alhamdulillah pelan-pelan kita hadirkan cara berdakwah yang lembut gitu. Betul. Cara berdakwah yang wise, sehingga semua orang-orang yang terlibat di situ tuh bisa merasakan bagaimana proses hijrah yang baik lah gitu. Wow. Makanya tadi saya sepakat dengan Kak Meisha, hijrah itu bukan hasil, hijrah itu proses. Iya. Ya, makanya dalam kamus bahasa Arab, hijrah itu maknanya ada 4. Iya. 1, melangkah. 2, berpindah. 3, berubah. 4, meninggalkan. Tentu dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang baik. Dan tantangan hijrah itu berat banget. Iya. Terus kalau begitu apa hasilnya? Hasilnya istiqomah. Makanya ada starting point pertama namanya hijrah, kemudian nanti istiqomah, ujungnya apa yang kita inginkan? Husnul khotimah. Amin. Makanya kalau sudah hijrah jangan bangga dulu, karena titik poinnya adalah istiqomah apa enggak. Betul. Ustaz, tapi kan istiqomah itu berat. Iya, yang ringan namanya istirahat. Jadi Bisa. ya enggak apa-apa. Iya. Istiqomah itu berat banget ya. Iya, yang ringan namanya istirahat. Yang berat lagi kurang istirahat. Makanya kalau ada yang bilang, Ustaz istiqomah tuh berat banget ya, makanya kita perlu ada teman gitu. Perlu ada teman, perlu ada circle yang menguatkan kita. Makalah kita buat teman hijrah Indonesia. Yang mudah-mudahan siapapun orang yang ada di situ bisa merasakan circle kebaikan gitu. Dan kadang-kadang kita tuh suka ngikutin teman kita kan. Iya. Kalau teman kita ngaji, masa kita nggak ngaji? Iya. Kalau teman kita misalnya ikut transaksi keuangan syariah, masa saya nggak ikutan? Nah, pengaruh itu harus terus dihadirkan. Karena manusia kan memang tempatnya lupa ya, kadang-kadang juga kondisi iman kita tuh naik turun kan. Kebanyakan turunnya tapi kan. Nah, sehingga harus di-charge, harus diingetin. Makanya ada pembinanya, ada pembimbingnya, dan alhamdulillah kami diberikan amanah untuk membina teman-teman yang berhijrah seperti itu. Sudah berapa lama? Kalau teman hijrah ini dari tahun 2016 ya. 2016. Jadi sekarang sudah mau 5 tahun berarti. Dulu sebelum pandemi itu kami buat kajian di samping mall besar di Bogor. Itu ada satu masjid ya. Yang hadir tuh bisa 1.000 orang itu. Wow. Sebelum pandemi tentunya ya. Nah, ya sekarang pelan-pelan kita transformasi ke digital ya, ke live streaming. Ya alhamdulillah. Yang saya rasakan sih mereka tuh kadang-kadang butuh sentuhannya aja sih, butuh pengingat lah, butuh charging gitu ya, untuk diingatkan dan terus diberikan penguatan gitu. Makanya kalau lagi futur gitu ya, lagi down, ya udah temukan circle yang bisa menguatkan hijrah kita. Dan semua orang tuh harus punya teman yang bisa menguatkan itu. Betul. Makanya kan kata Nabi dalam keterangan yang lain, pertemanan itu seperti halnya pertemanan yang bisa saling menguatkan kan? Jika engkau berteman dengan orang baik, teman baik, seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau tidak membeli minyak wanginya, tapi engkau kecipratan wangi dari minyak wangi tersebut. Tapi ketika engkau berteman dengan teman yang buruk, seperti berteman dengan pandai besi. Kamu tidak ikut memandainya, tapi kamu akan mendengar pandaian besi yang dibuat. Makanya penting banget kita punya teman yang bisa menguatkan kita. Tapi tadi saya juga sempat tanya tahun berapa, dan ini mungkin bisa dilanjutkan juga sedikit, menceritakan sedikit sih awal merintis founder teman hijrah Indonesia ini, dan ini termasuk bisnis dan bagaimana perjuangannya seperti apa itu? Ya, awalnya memang kita adalah komunitas anak-anak muda ya. Untuk berhijrah, kemudian dibalut dengan sentuhan-sentuhan dakwah di dalamnya. Ya, poinnya sih agar bisa membuat hidup mereka jadi lebih baik lah. Lebih dekat dengan Allah, lebih mau ke masjid, kemudian juga pelan-pelan merubah lifestyle-nya gitu ya. Gaya hidupnya yang mungkin belum baik menuju sesuatu yang lebih baik. Itu awal poinnya. Nah, sampai pelan-pelan alhamdulillah sekarang teman hijrah sudah menjadi yayasan lembaganya. Jadi ada program pendidikannya, kemudian ada program sosialnya, dan kami juga menopang dengan program-program bisnisnya tentunya gitu. Jadi kita ingin membuat bagaimana agar tidak hanya sekedar kumpul-kumpul,
tapi dibuat secara lebih legal, secara legalitasnya. Kemudian juga pengembangan dakwahnya semakin besar gitu sih. Jadi sudah cakupannya udah bisnis juga ya? Ya ada ini. Karena kan mau nggak mau ya Pak Alun, Indonesia, dakwah juga perlu bensin gitu. Dakwah juga perlu operasional. Betul. Dan kami percaya bahwa orang Indonesia itu the power of give-nya tuh sangat tinggi gitu ya. The power of giving-nya sangat tinggi, dan kami percaya bahwa jika kekuatan dari umat ini dikumpulkan, kemudian mereka dikerahkan untuk memberikan dukungan terhadap kekuatan umat juga, itu akan bisa lebih besar gitu. Iya, betul. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak milenial kita juga nggak kalah hebat gitu. Iya, pasti. Kalau dari Pak Ustadz sendiri bagaimana memandang atau melihat makna hijrah finansial itu seperti apa? Iya, jadi kan sebelum ke sana ya, Mas. Hijrah itu kami pikir banyak lah yang bisa kita harus hijrahkan. Pertama mungkin dari hijrah spiritual ya. Iya. Bagaimana caranya kita semakin taat kepada Allah. Betul. Ibadah kita diperbaiki, let's say sholat kita diperbaiki, dan segala macam yang menjadi ibadah-ibadah mahdoh yang diperintahkan kepada kita. Nah yang kedua ada hijrah emosional, hijrah hati. Bagaimana yang awalnya pemarah jadi pemurah. Bagaimana yang awalnya pembenci jadi pemaaf. Nah itu kan penting gitu. Makanya ada yang disebut udah hijrahin aja hatinya gitu kan. Itu adalah bagian. Nanti ada yang ketiga namanya hijrah intelektual. Jadi kita memahami ilmu dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Nah terkait dengan bank syariah misalnya, kita harus hijrah intelektual. Jangan-jangan kita hanya menangkap dari luarnya saja tanpa memahami bagaimana isinya. Makanya kita belajar seperti apa pelan-pelan. Itu namanya hijrah intelektual. Karena hijrah yang tanpa dikuatkan dengan ilmu itu biasanya akan mudah kendor hijrahnya. Makanya harus dikuatin dengan ilmu ya, ditambah kajiannya, ditambah literasinya, sehingga itu yang akan mendorongnya semakin lebih kuat dalam hijrah. Nah yang keempat ada yang kita sebut namanya hijrah lifestyle. Bagaimana gaya hidup kita benar-benar hijrah. Salah satunya adalah hijrah finansial. Bagaimana agar setiap transaksi keuangan kita atau lebih besar lagi aktivitas ekonomi kita itu sesuai dengan aturan syariah. Sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kapan? Dari mulai cara mendapatkannya, cara mengelolanya, cara membelanjakannya. Kan kalau bicara keuangan itu 3 aspek itu. Betul. Cara mendapatkannya harus halal, harus benar, tidak zalim sama orang, tidak nipu sama orang, kan gitu. Kemudian setelah itu dia dapatkan hartanya, dia kelola. Harus seperti apa nih? Mungkin kalau dulu kita sering bilang taruh di bawah bantal gitu kan. Sekarang kan nggak begitu. Sekarang ada lembaga, dalam hal ini lembaga keuangan syariah yang bisa menghandle itu sehingga lebih aman. Sampai nanti membelanjakannya. Misal mulai dari yang kita pastikan zakatnya jika sudah masuk nisab dan haulnya. Kemudian infak sodakohnya sampai nanti syukur-syukur bisa wakaf gitu kan. Karena bicara tentang keuangan syariah itu atau bicara tentang aktivitas keuangan itu bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita manfaatkan, seberapa banyak yang bisa kita berikan. Makanya ada yang disebut dengan keuangan yang berkah gitu ya. Berkah itu apa sih? Berkah itu kan maknanya ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Apa maknanya bertambahnya kebaikan? Ada 2 kata para ulama. 1, bertambah ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, bertambah manfaatnya kepada manusia. Jadi kalau kita ingin dinilai kira-kira uang saya ini berkah apa enggak, atau pekerjaan saya ini berkah apa enggak, 2 aja indikatornya. 1, membuat kita makin taat ke Allah. Yang kedua, makin manfaatnya menyebar ke sesama manusia. Itulah yang disebut dengan berkah. Yang awalnya adalah hijrah finansial. Makanya mohon maaf Pak Alun nih sebelumnya. Kalau kami memandang hijrah finansial itu bukan hanya sekedar perpindahan dari produk konven ke syariah. Bukan hanya itu. Tapi kita ingin bicara lebih general, dari hulu ke hilir. Dari bagaimana cara mendapatkannya, mengelolanya, membelanjakannya. Itulah hijrah finansial. Hijrah itu perlu preparation, perlu persiapan. Ya, sebagaimana juga kita melihat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah kan nggak tiba-tiba gitu. Ada proses panjangnya. Misal setahun sebelumnya baginda Nabi sudah mengutus duta Islam pertama Mus'ab bin Umair misalnya ke Madinah untuk memastikan seperti apa kondisi di sana. Kemudian juga Rasul menyiapkan strateginya.
Bahkan disebutkan dalam sejarah ya Pak Alun, perjalanannya pun juga melalui rute yang tidak biasa dijalani gitu. Kemudian nanti di rumahnya disiapkan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan tempat tidurnya dan segala macamnya. Artinya perlu persiapan, perlu strategi. Makanya saya sepakat dengan Kamesha tadi bahwa hijrah nggak bisa bim salah bim abrakadabra gitu. Nggak bisa aku hijrah, nggak bisa gitu. Harus ada persiapannya, harus ada tahapan-tahapan. Karena kalau enggak jadi kaget, jadi shock. Kalau sudah kaget dan shock, ujungnya mohon maaf ya. Ujungnya adalah akan timbul merasa gitu ya, merasa lebih baik dari orang. Kemudian mudah menjudge orang lain, mudah menyalahkan orang lain. Karena ya itulah sesuatu yang perlu dikuatkan. Makanya saat kita berhijrah, niatnya kudu satu karena Allah. Lillah. Kalau enggak lillah jadi lelah. Apalagi kalau kita berhijrah karena orang lain atau karena manusia. Mohon maaf, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kalau mau bahagia berharapnya sama Allah saja. Benar. Catat status tuh. Sudah berapa kali patah hati? Jadi kenapa ada orang yang hijrahnya kendor gitu ya, yang kemudian turun, tanyain deh niatnya. Balik lagi. Pasti niatnya bukan karena Allah, pasti karena sesuatu atau karena seseorang. Itu yang pertama. Nah yang kedua bisa makin kuat dengan ilmu tentu. Ilmu. Makanya harus ada pembimbingnya, harus ada penguatnya yang bisa mengarahkan hijrahnya dia. Betul. Nah kemudian yang ketiga temukan lingkungannya. Iya. Jadi setelah kuatin hatinya niat, ilmunya ditambah, kemudian lingkungannya. Nah mulailah dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Dan please jangan pernah mengukur hijrah kita dengan hijrah orang lain. Karena setiap orang itu punya zona waktu masing-masing. Yang harus kita ukur adalah bagaimana keadaan kita hari ini dengan keadaan kita yang sebelumnya. Jadi dalam hijrah itu jangan ukur, Ustadz yang itu udah bisa begini, yang itu udah bisa begini. Oke, mungkin dia bisa, tapi kita kan belum tentu begitu. Jadi yang bisa kita ukur adalah bagaimana kehidupan kita yang sebelumnya. Itu yang harus jadi patokan. Makanya kalau guru kita ya, Agim kan pernah ngasih nasihat sama kita ya, dengan 3M itu, mulai dari yang mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang, gitu. Mulai dari sekarang. Diri sendiri terkecil dan sekarang. Dari sekarang. Gimana cara mulainya? Ya mulailah. Kalau tadi saya sampaikan hijrah itu adalah bicara semuanya, berarti kita mulai dari pendapatan kita. Cek bagaimana pendapatan kita, sudah halal atau belum. Dari yang kita dapetin ini, mohon maaf ya, masih ada unsur yang tadi Pak Alun sampaikan enggak gitu. Masih ada, mohon maaf, harta hak orang lain yang kita ambil atau enggak. Masih ada, misalnya kita bekerja kita ini udah benar apa belum? Iya kan? Betul. Sudah sesuai dengan SOP yang disampaikan oleh perusahaan kita atau belum? Saat kita bisnis, kita pelajari kira-kira sudah benar belum cara kita berbisnis itu. Dari situ dulu mulainya. Dari situ, kemudian nanti kita kuatin banget ke kitanya. Nah, cara kita dapat uang gimana nih? Harus diapain uang kita? Makanya tadi cari itu fasilitasnya, cari caranya, itu ada semua. Dan Masya Allah, kita ini diberikan anugerah luar biasa ya Pak Alun. Bank Syariah di Indonesia itu kan secara retail itu kan besar sekali. Dan kita dianugerahi begitu banyak fasilitas dari lembaga keuangan syariah hari ini yang terbuka lebar gitu. Makanya kalau ada yang bilang, Ustadz kayaknya saya susah ya, harus kemana ya? Rasanya keterlaluan gitu. Karena hari ini sudah terbuka lebar, ada semua. Tinggal pertanyaannya kita mau apa enggak gitu. Kita mau apa enggak? Memang sih mungkin perdebatannya masih ngerasa, Ustaz sama aja sih, gitu kan? Sama aja. Ya kalau kita mau berdebat itu kan nggak akan pernah selesai. Kita percaya bahwa di Bank Syariah ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah di bawah pengawasan dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Dan itu adalah para ulama kita yang punya kapasitas di situ. Makanya kalau saya selalu bilang, kalaupun ada kekurangan 1 dan 2 dari apa yang kita hadirkan di Bank Syariah hari ini, percayalah bahwa ada kelebihan yang jauh lebih besar daripada kekurangan. Betul sekali. Dan juga tentunya
Itu dia tadi ketika kita memulai untuk mengikuti atau masuk sebagai nasabah perbankan syariah, bukan hanya apa yang kita dapatkan tapi apa yang kita bagikan. Iya. Ya itu ya. Oke, itu akan saya catat quotes-nya untuk kita closing nanti untuk closing. Oke, menarik sekali ya, sangat lengkap dan komprehensif sekali informasinya mengenai produk perbankan syariah dari Pak Alun dan Hijrah Finansial dari Ustadz Hilman ini. Ya, hati saya ikut bergetar mendengar sharing dan pengalamannya. Berarti kita bisa meningkatkan ibadah dengan cara menggunakan produk dan layanan keuangan syariah ya. Itu akan jadi ladang pahala tambahan untuk kita dan untuk memetik berkah. Menjala pahala di dunia dan di akhirat. Berbicara soal produk perbankan syariah dan hijrah finansial, tadi Pak Alun dan Ustadz Hilman sempat cerita juga di awal soal keunggulan produk perbankan syariah dan hijrah finansial. Dan saya kembalikan lagi untuk Kak Meisha, mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih terkait produk dan layanan jasa syariah dan terkait hijrah finansial seperti itu kepada Pak Alun mungkin, atau mungkin Ustadz gimana? Ya, mungkin Pak Alun dulu kali ya. Pak Alun, kayaknya aku mewakili orang-orang di luar sana yang bertanya, ya, masih mengetahui kabar-kabar tentang fasilitas perbankan syariah ini tidak sehebat konvensional. Contoh hal yang paling kecil deh Pak Alun, kalau misalnya saya mau buka deposito, sekarang kan konvensional Masya Allah kecil banget ya, 0,4% per tahun. Betul. Nah kalau sistem di syariah ini nih Pak Alun, gimana sih bagi hasilnya? Aku tuh belum pernah dijelasin sebelumnya sama orang perbankan syariah, gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau bagi hasil untuk deposito, yang disepakati awal adalah nisbahnya Kak Mesya. Jadi misalnya nisbah itu adalah prosentasi bagi hasilnya. Jadi misalnya Kak Mesya menaruh deposito di perbankan syariah misalnya 1 miliar misalnya ya. Nisbahnya berapa Kak Mesya gitu kan? Kita sepakat misalnya ya sudah nisbah bagi hasilnya adalah 60% untuk Kak Mesya. Yang 40% untuk bank. Kan itu berarti setiap orang bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda. Jadi tergantung dari kesepakatan. Karena uang dari Kak Mesya ini kan terus kita jalankan untuk usaha. Nah, pada saat katakanlah bulan ini dengan kesepakatan 60-40 tadi, ternyata bank ini menerima hasil katakanlah let's say 100 lah gitu. Maka 100 itu 60%-nya saya kasih ke Kak Mesya. Yang 40% menjadi penghasilan bank. Apakah kita tahu nih Pak Alun, kemana sih uang itu dijalankan? Kan Bapak tadi bilang ya ada transparansi. Bisa nggak kita mengakses data? Misalnya pengen tahu dong uangnya tuh diputerinnya kemana sih? Misalnya kalau konvensional kan bisa ke reksadana kah atau forex atau apapun itu gitu ya. Jadi gini, kalau memang apa yang disampaikan Kak Mesya bisa, tapi dengan model namanya mudharabah muqayyadah. Apa itu? Jadi mumu itu penempatan, misalnya Kak Mesya naruh uang di perbankan syariah, tapi untuk itu ya gitu. Jadi misalnya Kak Mesya, Pak Alun aku naruh deposito, tapi untuk membiayai katakanlah KPR karena membantu orang-orang yang punya rumah gitu. Nah itu bisa nanti Kak Mesya kita kasih laporan gitu. Tapi ada juga yang mudharabah mutlakoh. Kalau mutlakoh ini Kak Mesya naruh ke kita, ya sudah tergantung kita. Nanti menyalurkan. Aku percayakan. Betul. Tapi kalau mudharabah muqayyadah, Kak Mesya udah ngomong duluan ke kita. Pak Alun aku mau naruh tapi untuk ini ya, karena aku Kak Mesya concern di situ gitu. Itu bisa kita kasih report. Kak Mesya uangnya Kak Mesya itu kita salurkan ke sini. Gitu. Bisa juga minta proyeksi ya, misalnya dari semua yang dijalankan nih Pak, mana yang lebih tinggi? Tapi ya ujung-ujungnya nasabah gitu ya. Ketakutannya tuh ujiannya di situ ya Ustaz ya. Oh tinggi nggak apa-apa, bisa dipilih. Tapi tapi kembali lagi realisasinya tetap berdasarkan
hasil realnya. Iya. Jadi kalau ternyata proyeksi kita tinggi, ternyata realnya turun ya, Kamesha harus ikhlas. Resiko. Itu resiko. Itu. Konsekuensi. Termasuk kita juga di dalam pembiayaan juga sama. Iya. Nanti nasabah juga mendeklarasi ke kita. Iya. Kalau ini hasilnya sebulan ini segini, kita kan kemarin sepakat porsinya segini, ya sudah dia bayar segini. Iya. Gitu. Masya Allah. Untuk yang udah bagi makin hasil. tahu ya soal perbankan syariah ya. Iya. Jadi setelah ini nggak bakal nyesel lagi, tapi sudah yakin ya. Nyesel kemarin bikin pinjamannya. Kalau udah Tapi pandemi memang gini. Kamesha, Pak Alun dan Mas Diki ya, ada nasabah yang disebut dengan nasabah idealis ya. Iya. Jadi dia tidak berpikir berapa persen yang dia dapatkan. Betul. Dia lebih berpikir bahwa ini syariah. Iya. Gitu. Jadi inilah sesuatu yang bisa menambah keberkahan dalam hidup saya. Ya silakan saja gitu. Iya. Nah, kata Nabi dalam satu hadis kan disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Dan ini tolong dicatat ya. Di antara pertanyaan itu ada pertanyaan terkait an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta itu. Itulah yang kemudian menjadi landasan kami di Hijrah Finansial bahwa kita harus semakin semangat mengajak orang untuk memperbaiki gaya hidup terutama dalam urusan keuangannya. Karena ketika bicara harta, bicara uang, ini sesuatu yang akan kita hisab betul tadi nanti di hari kiamat. Makanya saya pernah dengar kata guru saya, Hilman, harta itu dibagi 3 katanya. Satu, ada harta yang dimakan, mohon maaf ujungnya jadi kotoran. Yang kedua, ada harta yang disimpan, ujungnya jadi simpanan. Kalau kita meninggal jadi warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan, tapi kalau anak kita salah jadi sengketaan. Nah, ada yang ketiga, harta yang kita amalkan. Nah, bicara amal ini kan banyak ya. Amal itu berarti benar mengelolanya, benar membelanjakannya, benar cara mendapatkannya, sampai kemudian kita bisa menggunakan harta itu sebagai jalan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kesimpulan yang bisa kami tarik yaitu adalah melalui produk perbankan syariah kita bisa berinvestasi sekaligus membantu usaha dan bisnis kecil untuk tumbuh dengan memberikan modal tambahan bagi yang membutuhkan. Bagi sobat Sikapi yang ingin berinvestasi, carilah produk yang sesuai dengan profil risiko yang sobat Sikapi miliki. Bisa juga nih mencoba produk investasi di bank syariah. Tentunya pastikan juga bahwa produk investasi tersebut sudah diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jangan lupa selalu pastikan legalitas perusahaan sektor jasa keuangan bisa dengan menghubungi kontak OJK melalui layanan telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157. Baik, sekian saja obrolan kita di PSBB kali ini. Semoga sobat Sikapi bisa mengambil banyak manfaat dari tamu-tamu kita yang sudah membagikan ilmu dan pengalamannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Kamesha Siregar, Sama-sama. Bapak Alun dan juga Ustadz Hilman. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan bisa Amin. bertemu Amin. lagi di lain kesempatan. Iya. Ya. Oke, kalau begitu saya juga ingin menutup podcast kali ini dengan kata-kata dari Ustadz Hilman. Ingat bahwa hijrah secara finansial itu bukan dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi dari seberapa banyak yang kita bagikan. Saya Riki Hidayat, jaga protokol kesehatan 3M, jaga ibadah. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب Sikapi uang dengan bijak.